Nah, dengan kita menggunakan 3 jenis daun ini diimbangi dengan sangkar yang tidak terlalu besar dan kerodong yang tebal, burung ini pasti akan cepat rontok daripada bulu burung tersebut, teman-teman. Nah, setelah rontok, baru kita memulai daripada proses pertumbuhan bulu supaya cepat dan cepat tuntas, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami Aina Bird Farm, channel yang mengupas tentang seputar burung dan penangkaran. Di pertemuan kali ini Aina Bird Farm akan membahas cara merontokkan bulu burung dengan cepat, teman-teman, dengan 3 jenis daun ya, teman-teman, dan cara menumbuhkannya dengan cepat sehingga proses mabung itu tidak terlalu lama, teman-teman. Ini berlaku untuk semua jenis burung ya, teman-teman. Tapi sebelum video kita lanjutkan, ada baiknya teman-teman yang baru gabung silahkan subscribe terlebih dahulu agar kami terus bisa memberikan motivasi dan tentunya masih bisa berbagi bersama kicau mania seluruh Nusantara. Oke, langsung saja. Dalam proses mabung burung itu ada 2 kategori ya, teman-teman. Yang pertama, proses mabung burung secara total alias rontok bulu total, dan yang kedua, proses mabung burung secara nyulam ya, teman-teman. Dari kedua kategori tersebut itu sama-sama membutuhkan waktu yang cukup lama, teman-teman. Tapi proses daripada mabung ini bisa dipercepat dengan cara teknik ini, teman-teman. Ada beberapa jenis burung yang bisa rontok secara total alias mabung total ya, teman-teman. Dan juga ada beberapa jenis burung yang tidak bisa rontok secara total alias nyulam, teman-teman. Itu tergantung daripada tipikal burung tersebut ya, teman-teman. Seperti contoh halnya seperti burung murai, burung kacer, itu bisa rontok secara total jika kita tahu tekniknya ya, teman-teman. Dan ada juga burung, walaupun burung murai, burung kacer, itu juga tidak bisa rontok secara total alias nyulam. Nah, inilah pembahasan yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini, teman-teman. Nah, kebetulan saya ada sampel burung tercukan yang sedang mabung, teman-teman. Tapi ini hanya untuk sampel, karena metode ini untuk semua jenis burung, teman-teman, bukan burung tercukan saja. Jadi ini hanya sampel saja ya. Dalam merawatan burung mabung ini kita harus benar-benar tahu daripada tekniknya. Jikalau kita tidak tahu tekniknya, ini bisa mengakibatkan gagal daripada mabung burung tersebut, teman-teman. Yang tadinya mau rontok total sehingga tidak jadi rontok total, bahkan bisa macet di pertengahan sehingga burung ini bisa mengalami gagal mabung ya, teman-teman. Ini diakibatkan oleh rawatan yang kurang benar di saat burung ini mabung, teman-teman. Menurut pengalaman saya, burung yang mau mabung itu ditandai dengan rontoknya bulu halus terlebih dahulu, teman-teman, dan disertai atau disusul bulu besar 2 helai, teman-teman. Ini sudah bisa dikatakan burung ini pasti akan mabung, teman-teman. Jikalau burung ini hanya rontok bulu halus maupun disertai bulu besar 1 helai, itu belum bisa dikatakan mabung. Ini bisa jadi konsumsi daripada burung tersebut itu terlalu panas extra foodingnya, teman-teman, jadi bisa merontokkan bulu halus. Akan tetapi kalau sudah melebihi daripada 2 helai, ini dipastikan burung ini pasti akan mabung, teman-teman. Nah, di saat burung ini sudah mulai rontok di atas 2 helai, langkah kita harus benar-benar cepat dan tepat untuk menangani daripada proses mabung ini, teman-teman. Jikalau tidak tepat, ini bisa mengalami gagal daripada mabung burung tersebut. Nah, di saat burung sudah mulai rontok 1 helai, 2 helai, 3 helai, dan selanjutnya, langkah yang harus kita lakukan adalah menambah extra fooding lebih banyak dari biasanya, teman-teman. Ini bisa ditambahkan jenis extra fooding yang biasa dikonsumsi, teman-teman, terutama jangkriknya kita tambahin lebih banyak dari biasanya. Ini kalau kita menambahkan lebih banyak dari biasanya, pasti otomatis suhu tubuhnya akan berubah secara drastis, sehingga proses daripada rontok bulu burung tersebut itu akan cepat, teman-teman, dibanding kita mengurangi daripada extra foodingnya. Itu justru akan memperlambat daripada proses mabung tersebut, teman-teman. Nah, selain kita menambahkan extra fooding lebih banyak dari biasanya, kita menggunakan 3 jenis daun yang bisa merontokkan bulu burung dengan cepat, teman-teman. Ini menurut sepengalaman saya. Nah, 3 jenis daun tersebut ini berfungsi untuk merubah suhu maupun bau daripada ruangan tersebut, teman-teman, sehingga membantu memudahkan proses copotnya bulu secara cepat ya, teman-teman. Oke, langsung saja kita siapkan daun yang akan kita gunakan untuk merontokkan bulu burung secara cepat. Ini berlaku untuk semua jenis burung ya, teman-teman. Nah, bahan-bahan yang kita gunakan yang pertama adalah daun kemangi, teman-teman. Ini kalau bahasa Jawa daun kemangi ya, teman-teman. Kalau bahasa yang lain saya tidak tahu. Nah, daun kemangi ini berfungsi untuk merubah daripada suhu dan bau dalam ruangan atau dalam sangkar tersebut, teman-teman, karena baunya sangat menyengat dan merubah daripada kelembaban dalam sangkar ya, teman-teman.
Dan bahan yang kedua adalah kita siapkan daun jeruk purut teman-teman. Ini kalau menurut saya ini jeruk purut alias jeruk yang buat bumbu ya teman-teman, buat soto dan lain-lain. Ini baunya itu lebih menyengat daripada jeruk-jeruk yang lain teman-teman. Ini bentuknya seperti ini ya teman-teman. Ini berbentuk seperti angka 8 ya teman-teman. Ini daun ini memang daunnya sangat menyengat sekali sehingga bisa merubah suhu daripada ruangan burung tersebut teman-teman, alias dalam sangkar burung tersebut. Dan yang ketiga kita siapkan daun pandan ya teman-teman. Kalau untuk daun pandan ini sudah tidak asing lagi di telinga kicomania, khususnya untuk merontokkan bulu burung ya teman-teman. Ini juga bisa merubah daripada ruangan atau kelembaban suhu daripada ruangan tersebut alias dalam sangkar tersebut ya teman-teman. Nah setelah kita siapkan 3 jenis daun tersebut, kita potong-potong daun tersebut sehingga menjadi kecil-kecil ya teman-teman. Nah setelah dipotong-potong lalu kita taruh di dalam damparnya ya teman-teman, di dalam dampar sangkar burung tersebut. Nah diusahakan untuk sangkarnya ini diusahakan sangkar yang tidak terlalu besar teman-teman. Nah kalau untuk burung yang tidak terlalu besar kita bisa gunakan sangkar lovebird teman-teman. Selain simple, selain kecil, ini bisa menahan daripada panas dalam ruangan teman-teman, karena bahan-bahannya adalah besi ya teman-teman. Ini juga bisa membantu daripada cepatnya rontok bulu burung teman-teman. Tapi kalau untuk burung yang agak sedikit panjang ekornya seperti burung murai batu, ini juga kita bisa gunakan tetap sangkar murai, tapi yang jangan terlalu besar ya teman-teman. Nah langkah selanjutnya kita bisa gunakan sistem kerodong ya teman-teman, karena kalau kita kerodong itu otomatis burung ini akan lebih anteng ya teman-teman, tidak terlalu banyak bergerak sehingga burung ini akan cepat daripada rontok bulu tersebut teman-teman. Nah dalam proses pengkerodongan ini diusahakan kerodong yang tebal ya teman-teman, jangan yang tipis. Dikarenakan kalau kita menggunakan kerodong yang tebal ini juga membantu daripada kelembaban daripada ruangan sangkar tersebut teman-teman. Kalau adanya tipis berarti kita harus double daripada kerodong tersebut ya teman-teman. Itu bisa kita akali dengan cara seperti itu. Nah dengan kita menggunakan 3 jenis daun ini diimbangi dengan sangkar yang tidak terlalu besar dan kerodong yang tebal, burung ini pasti akan cepat terontok daripada bulu burung tersebut teman-teman. Nah setelah rontok baru kita memulai daripada proses pertumbuhan bulu supaya cepat dan cepat tuntas teman-teman. Nah proses menggunakan daun-daun ini sampai proses stop rontok teman-teman. Kalau sudah stop, sudah tidak rontok lagi, berarti itu sudah selesai daripada rontoknya bulu burung tersebut teman-teman. Ada yang langsung total dan ada yang hanya nyulam, sebagian rontok sebagian tidak teman-teman. Kalau tidak ikut rontok berarti itu masih kencang ya teman-teman, berarti itu tidak akan rontok lagi teman-teman. Nah setelah stop bulu alias tidak rontok lagi, kita juga akan stop daripada penggunaan dedaunan ini ya teman-teman, karena sudah tidak mengalami rontok bulu lagi. Baru kita fokus kepada pertumbuhan bulu burung tersebut teman-teman, yaitu dengan cara kita memperbanyak extra fooding dan jangan mengurangi extra fooding teman-teman. Karena dengan kita memperbanyak extra fooding ini akan mempercepat daripada pertumbuhan bulu burung tersebut teman-teman. Karena gizi yang diperlukan itu tercukupi ya teman-teman, sehingga mempercepat daripada pertumbuhan bulu burung tersebut. Karena banyak kicomania yang menyetop daripada extra fooding karena takut over birahi dan sebagainya ya teman-teman. Karena menurut saya ini salah ya teman-teman, karena proses mabung itu justru membutuhkan nutrisi yang lebih tinggi untuk pertumbuhan bulu burung tentunya ya teman-teman. Nah selain kita menggunakan memperbanyak extra fooding, kita juga bisa menggunakan kalak ya teman-teman. Kalak yang di video saya juga sudah saya bahas sebelumnya teman-teman. Jadi kalak ini berfungsi untuk memperkuat daripada lidi bulu burung tersebut ya teman-teman, sehingga tidak mudah patah dan akan tumbuh dengan normal dan sempurna teman-teman, tidak mengalami gagal mabung teman-teman, alias gagal tumbuh ya. Nah setelah kita menggunakan semua metode tadi, kewajiban kita selanjutnya adalah memasterkan burung tersebut ya teman-teman, karena ini akan lebih tepat sasaran dibanding kita memasterkan pada saat tidak masa mabung ya teman-teman. Jadi kita masterkan burung pas mabung ini jam 7 malam sampai pagi ya teman-teman. Ini dilakukan sampai burung ini selesai daripada proses mabungnya ya teman-teman. Dan kita menggunakan satu materi 1 minggu baru kita ganti, sehingga mudah untuk nyantel di otak burung tersebut teman-teman, sehingga pemasteran ini akan lebih efektif. Nah itulah proses daripada perawatan mabung burung ya teman-teman. Ini menurut pengalaman saya, ini berlaku untuk semua jenis burung. Nah mungkin itu yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat buat kicomania seluruh Nusantara. Salam lestari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.